Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan pola hidup sederhana. Saya membacakan ayat firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat yang ke-6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Saudaraku yang terkasih, pola hidup sederhana tentu tidak mudah untuk mendefinisikannya. Karena bagi orang yang sudah kaya raya, ia hidup dengan sederhana menurut anggapannya, tetapi dalam penilaian orang-orang yang hidup susah, miskin, itu sudah tergolong sangat mewah. Tetapi yang penting di sini bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dimengerti tentang pola hidup sederhana. Orang yang hidup sederhana, ia menerima apa adanya yang telah diberikan Allah kepadanya. Ia mensyukurinya dan menerima apa adanya. Selanjutnya, orang yang pola hidupnya sederhana, ia menjauhkan diri dari sikap tidak puas. Ada orang-orang yang demikian, sekalipun dia sudah menikmati gaya hidup yang menurut kita mewah, tapi semua yang dialaminya terasa belum bisa memuaskan. Selanjutnya, orang yang hidup sederhana, ia menjauhkan diri dari sikap suka yang berlebihan. Ia tidak merasa cukup kalau ia menjalankan kehidupannya apa adanya. Ia suka hal-hal yang berlebihan. Dan hal yang berlebihan ini menunjukkan bahwa dia memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Orang yang pola hidup sederhana dalam menggunakan harta atau uang yang dimilikinya, ia menggunakan dengan cara bijak. Tidak untuk berfoya-foya, apalagi untuk menampakkan diri supaya orang lain tahu siapa dia. Ia juga memilih gaya hidup yang tidak menyolok. Ia tampak sederhana dan menyatu dengan orang-orang yang berada dalam komunitas sekitarnya di mana ia berada. Sehingga orang yang pola hidup sederhana ini, dia mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri dalam hal keinginan, mengendalikan diri dalam menggunakan harta dan uangnya. Dan orang yang memiliki pola hidup sederhana, dalam cara hidupnya ada kesesuaian antara kebutuhan dengan pemasukan. Tidak jarang terjadi ada orang yang pemasukannya kecil, tapi pengeluarannya besar. Sehingga untuk menutupi kekurangannya, berani ngutang. Macam-macam. Tidak sedikit orang yang kemudian menipu orang lain. Hanya untuk menutupi kebutuhannya. Mengapa hal itu terjadi? Karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Seperti pepatah bilang, besar pasak daripada tiang.
Orang yang memiliki pola hidup sederhana, ia tidak suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Wah, pakaiannya lebih mewah, aku juga harus seperti dia. Wah, dia naik kendaraan mewah, aku juga tidak boleh kalah, sekalipun mobil kredit. Soal bisa bayar urusan kemudian. Makanya kemudian banyak mobil-mobil kredit ditarik karena pembayaran tidak berjalan sehat. Saudaraku yang terkasih, pola hidup sederhana ini banyak sekali manfaatnya. Pertama, jika kita hidup sederhana, kita mencegah pemborosan. Pemborosan artinya pengeluaran yang tidak semestinya, tidak pada tempatnya. Kita juga mampu menjaga kesehatan mental, hati kita, batin kita. Kita bisa mengerem, mengendalikan, sehingga kita tidak mesti harus menjadi seperti orang lain. Kita bisa mengatasi kecemasan kita. Orang yang memiliki keinginan yang tinggi dan agak dipaksakan selalu diganggu oleh kecemasan. Ia khawatir kalau ia gagal, ia tidak berhasil mencapai keinginan hatinya untuk menyamai orang lain. Jika kita memiliki pola hidup sederhana, maka kita juga bisa menjaga agar keuangan kita terkendali, stabil, ada hitungannya, ada masukannya, ada pengeluarannya. Jadi bisa di manajemen, bisa diatur sedemikian. Bahkan kita juga yang punya pola hidup sederhana, ini membuat kita bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik. Maksudnya, berkat yang ada tidak harus habis saat ini, tapi kita perlu menyimpan untuk masa depan, apalagi untuk kebutuhan yang tak terduga. Orang yang memiliki pola hidup sederhana, dia mampu mengantisipasi kondisi-kondisi yang tak terduga. Karena kehidupan kita di dunia fana ini tidak ada yang tahu pasti. Hari ini kita sehat, tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita tidak tahu bila mana suatu saat orang bisa sakit. Dokter saja sakit, apalagi yang bukan dokter. Ada saja bencana alam, musibah yang tak terduga dan di luar jangkauan pengetahuan manusia. Sehingga dengan pola hidup sederhana, kita juga bisa menyimpan rezeki kita untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang tak terduga. Diharapkan renungan singkat ini menjadi berkat bagi saudaraku terkasih dimanapun berada. Tuhan memberkati.